semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Video kali ini kami akan membahas mata kuliah Statistika Matematika materi ke-9. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri dulu ya. Saya pribadi Citra Septiana, lalu ada rekan saya Nur Alifa Devia Revianti. Materinya terdiri dari yang pertama distribusi Mean, yang kedua distribusi chi-square atau varians, dan yang terakhir adalah estimasi. Distribusi Mean. Definisinya, misalkan sampel acak berukuran N pengamatan, atau yang biasanya adalah X1, X2, sampai Xn, diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Maka, sampel acak tersebut akan berdistribusi normal yang sama dengan populasinya. Populasi harus berdistribusi normal antara rata-rata dan variansnya. PDF dari distribusi normal. Fx mu, sigma sama dengan 1 per akar 2 pi sigma dikali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X dikurangi mu dibagi sigma dikuadratkan. Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Keterangan untuk Z, X adalah angka mentah, mu adalah rata-rata, dan sigma adalah standar deviasi. Maka rata-rata sampel akan memiliki distribusi X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn dibagi N untuk rata-rata sampel. Lalu mu X bar sama dengan mu ditambah mu sampai mu dibagi N sama dengan mu. Itu adalah rata-rata dari rata-rata sampel. Lalu, sigma kuadrat X bar itu sama dengan sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat sampai dibagi N kuadrat sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Itu adalah varians dari rata-rata sampel. Rata-rata sampel harus berdistribusi normal mu, sigma per akar N. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N untuk N lebih dari sama dengan 30. Contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya hampir berdistribusi normal dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasi atau simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Penyelesaian diketahui dari soal N-nya sama dengan 16, lalu mu X bar-nya adalah 800. Sigma dari X bar-nya adalah sigma dibagi akar N, yaitu 40 dibagi akar 16 sama dengan 10. Yang ditanya adalah nilai proporsi. Jawab menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Telah diketahui, dimasukkan X barnya adalah 775, mu-nya adalah 800, dibagi 10 menghasilkan min 2, negatif 2,5. Maka nilai proporsinya adalah 0,0062. Distribusi chi-squares atau distribusi varians. Definisinya, misalkan sampel acak berukuran N pengamatan X1, X2, sampai Xn diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan varians sigma kuadrat. Bila S kuadrat merupakan varian sampel acak ukuran N
yang diambil dari populasi normal dengan varian sigma kuadrat, maka variabelnya random. X kuadrat sama dengan N dikurang 1 dikalikan S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Rumus tersebut adalah berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan N-1. Nilai variabel random X kuadrat dihitung dari tiap sampel dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Menjadi Z kuadrat sama dengan X dikurang mu dibagi sigma dikuadratkan menghasilkan X dikurang mu dikuadratkan dibagi sigma kuadrat. Z kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan N-1 dikalikan S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Karena S kuadrat itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N-1. Chi-square dengan derajat bebas V sama dengan N-1. Contoh soal. Suatu pabrik baterai mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan rata-rata 3 tahun dengan standar deviasi atau simpangan baku 1 tahun. Bila 5 baterai tahan 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun, apakah pembuatnya masih yakin bahwa standar deviasi atau simpangan baku baterai tersebut 1 tahun? Penyelesaian diketahui dari soal. Untuk mencari S kuadratnya adalah sama dengan setiap 1,9 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 2,4 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 3,0 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 3,5 dikurang 3 dikuadratkan ditambah 4,2 dikurang 3 dikuadratkan dibagi 5 kurang 1 menghasilkan 0,815. Z kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan rumusnya 5 dikurang 1 dikalikan 0,815 dibagi 1 sama dengan 3,26. Merupakan suatu nilai distribusi chi-square dengan derajat bebas 4 terletak antara 0,484 dan 11,143 nilai hitung sigma kuadrat sama dengan 1. Estimasi. Definisi dan konsep dasar. Yang pertama, pendugaan atau estimation adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah penduga untuk menghasilkan sebuah dugaan daripada parameter. Dapat berupa estimasi titik atau estimasi interval. Dugaan atau estimate adalah nilai spesifik atau kuantitas daripada sebuah statistik. Misalnya, nilai mean sampel, persentase sampel, atau varian sampel. Yang ketiga, penduga atau estimator adalah setiap statistik yaitu mean sampel, persentase sampel, varian sampel, dan lain-lain yang digunakan untuk menduga sebuah parameter. Estimasi titik. Nilai statistik, nilai-nilai sampel digunakan sebagai pendugaan nilai parameter karena nilai-nilai ini merupakan estimator yang baik untuk menduga atau mengestimasi nilai parameter. Misalkan, nilai mean sampel kita anggap sebagai nilai mean populasi. Mu diestimasi sama dengan X bar. S diestimasi dengan sigma. Kelemahan estimasi titik, kita tidak dapat mengetahui berapa kuat kebenaran dugaan kita tersebut, dan kemungkinan besar akan salah. Kelemahan estimasi titik dapat dihilangkan dengan melakukan estimasi selang atau interval.
Contoh soal untuk estimasi titik. Suatu penelitian terhadap suatu sampel ibu hamil di Kabupaten Cianjur ada dari 210 ibu didapatkan HB rata-rata 7,5 gram per sen. Kalau kita menduga kadar HB ibu hamil di daerah Cianjur dengan estimasi titik, kita katakan kadar HB ibu hamil di Kabupaten Cianjur adalah 7,5 gram per sen. Untuk estimasi interval. Estimasi interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Estimasi ini dibatasi oleh dua nilai, disebut sebagai batas atas dan batas bawah, yang masing-masing mempunyai simpangan dari estimatornya. Besar D tergantung pada ukuran sampel acak yang digunakan. Yang kedua, tingkat keyakinan atau level of confidence. Yang terakhir, distribusi probabilitas untuk statistik yang digunakan. Estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan. X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 sigma dibagi akar N. Untuk tingkat kepercayaan 90%, skor Z-nya adalah 1,645, bentuk estimasinya adalah X bar dikurang 1,645 sigma dibagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah 1,645 sigma dibagi dibagi akar N. Untuk tingkat kepercayaan 95%, skor Z-nya adalah 1,960. Bentuk estimasinya sama, yang membedakan adalah bagian Z alfa per 2-nya. Tingkat kepercayaan 99%, skor Z-nya adalah 2,575. Dan bentuk umum estimasi intervalnya pun sama, yang membedakan adalah Z alfa per 2-nya. Lalu untuk contoh soal, suatu proses memproduksi kantong-kantong gula, berat kantong-kantong diketahui berdistribusi normal dengan simpangan baku 1,2 ons. Suatu sampel 25 kantong diambil dan memiliki rata-rata 19,8 ons. Buatlah selang kepercayaan dengan taraf kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi berat kantong gula. Penyelesaiannya diketahui bahwa alfanya adalah 0,05, sigmanya adalah 1,2, dan n-nya sama dengan 25. Kita mencari nilai Z alfa per 2-nya sama dengan 1,96 karena taraf kepercayaannya adalah 95%. Lalu X bar-nya diketahui adalah 19,8. Nah, jawab X bar dikurang, kita masukkan nilai Z alfa per 2-nya, lalu didapat nilai selang kepercayaannya adalah 19,33 kurang dari mu kurang dari 20,27. Lalu estimasi interval. Ukuran sampel untuk estimasi interval proporsi populasi jika E sama dengan nilai sampling error maksimum yang ditentukan. E sering disebut sebagai batas kesalahan atau margin of error. Maka nilai E-nya sama dengan Z alfa per 2 akar dari P dikali 1 min P dibagi N. Sehingga nilai N-nya adalah Z alfa per 2 dikuadratkan P dikali 1 min P dibagi E kuadrat. Nah, untuk mengestimasi varians populasi, untuk mengetahui sebaran nilai parameternya sehingga dapat digunakan untuk melakukan langkah-langkah pengendalian menggunakan rumus VS kuadrat dibagi C square kurang dari sigma X kuadrat kurang dari V S kuadrat dibagi C square
Nah, di mana chi-square itu adalah nilai kritis dari chi-square yang tergantung tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Alfanya sama dengan 1. Tingkat kepercayaan sering disebut juga chance of error. Lalu V sama dengan derajat kebebasan, atau DF sama dengan N-1. Nah, notnya, untuk menghitung dibutuhkan tabel distribusi chi kuadrat. Contoh soal. Suatu mesin pengisi gandum ke dalam kemasan dirancang untuk bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kg. Suatu pemeriksaan terhadap 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum itu adalah 0,0894 kg. Estimasi deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Diketahui dari soal, S-nya sama dengan 0,089, lalu S kuadratnya sama dengan 0,08, N-nya sama dengan 15, V-nya sama dengan N-1 sama dengan 14, lalu taraf kepercayaannya adalah 95%, alfanya 1 dikurang 0,95% sama dengan 0,05. Yang ditanya adalah estimasi standar populasi. Penyelesaiannya, estimate interval variance-nya adalah kita masukkan nilai V lalu nilai S kuadrat dibagi chi-square dari 0,025,14. Nah, dengan menggunakan tabel chi-square diperoleh bahwa estimasi standar populasinya itu adalah 0,066 kurang dari sigma kurang dari 0,141. Sekian pembahasan materi 9 statistik mata kuliah statistika matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.